banyak orang merasa dirinya itu hilang, kayak nggak bisa menemukan tempat atau orang yang tepat untuk menjadi sandaran hatinya. Ya, itu menjadi masalah yang sampai kapanpun kayaknya bakal begitu terus, dan setiap manusia, aku rasa insan itu bakal ngerasain hal-hal itu di waktu-waktu tertentu atau kejadian-kejadian tertentu. Nah, bagaimana manusia tuh mencari sandaran hati saat merasa dirinya tuh hilang, lost control, sendiri, alone ya, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti ini gitu. Dan apa sih makna lagu dari Sandaran Hati? Kalau makna lagu Sandaran Hati udah banyak ya videonya, nanti cari-cari sendiri lah ya, karena turunan dari pertanyaan ini kan banyak banget tadi juga. Misalnya bagaimana mencari sandaran hati, semua pertanyaan untuk menemukan kriteria, untuk menemukan mana yang benar, itu selalu mulai dengan kriteria. Kadang-kadang kita nggak berani bangun kriteria, makanya kita, apa yang benar, bangun kriteriamu. Yang benar itu gimana sih menurutmu? Oke, yang benar adalah pasangan yang tidak pernah mengecewakanmu. Berarti kamu akan sendiri seumur hidup. Karena setiap pasangan pasti pernah mengecewakan. Kamu nggak pengen bau kentut, semua kentut orang bau. Pasti ada momen memungkinkan di mana kamu kecewa. Kan gitu misalnya. Oke, berubah kriteriamu makanya untuk menemukan. Kalau kamu tidak punya kriteria, gimana kamu bisa ngomong benar atau enggak? Kan gitu. Jadi saya bangun dulu kriteria kalau mau menemukan yang benar atau yang salah. Oke. Tadi yang kedua adalah ngomong tentang fungsional. Ngomong fungsional itu gimana kalau kita sedang keadaan sendiri, kita terus nggak bisa ngapa-ngapain, bingung nih kepada siapa kita bersandar. Katakanlah gini, saya ambil satu dulu yang dari dunia, terus kemudian kita ambil yang vertikal ya, yang dunia dulu. Kenapa ada yang disebut sebagai social value, yang kita anggap bersama bahwa mencuri itu buruk, yang gini itu boleh, etik dan seterusnya itu menurut saya itu adalah agregasi dari peradaban. Semua orang punya value macam-macam berbeda-beda, tapi yang sama kemudian dijadikan komunal. Standar komunal yang benar dan baik itu kayak gini nih. Saya nggak mengatakan itu selalu benar, tapi output ini adalah dari rata-rata agregasi dari penduduknya di situ. Saya nggak enak mau ngomong Indonesia, agak geser akurasinya, tapi oke, itu terbangun natural gitu. Jadi maksud saya begini, kalau kamu sudah nggak bisa pegangan apa-apa, pegangan orang banyak, caranya gimana? Itu loh, kultur itu loh. Boleh atau nggak boleh, belum tentu benar atau salah, paling nggak ada pegangan dulu. Daripada pegangan nggak ada, ngawur, pegangan orang banyak. Pegangan orang banyaknya gimana? Kultur yang ada. Kamu nggak tahu itu benar atau nggak, tapi at least banyak orang nih yang megang itu ngomong kultural. Itu yang horizontal, saya bilang bumi itu tadi. Ada ya, jadi kalau udah bingung, udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, coba pegangan bareng-bareng. Yang kebanyakan nih. Yang kebanyakan. Itu sudah dites bareng-bareng, intinya kan gitu. Kan nggak yang kita terima bersama sebagai kebenaran komunal, at least banyak orang nih yang pegangan itu, bahwa ada varian tiap-tiap orang. Iya. Kalau kamu nggak punya varianmu sendiri, bingung, wis lah pegangan dari basic itu dulu lah, baru kemudian bikin unikmu kayak apa. Kalau kamu udah stabil, kalau keadaan nggak stabil kan butuh pegangan paling nggak. Pegangan goyang itu lebih baik daripada nggak ada pegangan apapun. Makanya pegangan tadi itu, kultural itu tadi. Terus kemudian ada lagi yang pegangan yang disediakan oleh Tuhan dengan informasi agama. Kalau kamu bingung tentang olah, tentang ketidakstabilan, hidupmu kan jalan terus karena ekspenditur energinya harus keluar. Apa yang harus dilakukan? Coba ikut agama. Agama merekomendasikan apa? Apakah itu efektif atau tidak? Incomplete knowledge kita. Lagi-lagi balik incomplete knowledge kita. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Posisimu tidak mungkin menemukan rotan karena lagi gini tuh. Udah, pegangan apa nih? Kamu pegangan agama atau mau pegangan sosial itu tadi? Kultural ya? Atau dikawinkan kultural yang sesuai dengan agama. Oke, pegangan itu. Kalau kamu sudah mulai menyalahkan orang, berarti kamu punya cukup energi sebenarnya untuk menemukan dirimu sendiri. Kadang-kadang kan gitu. Cari pegangan, pegangan agama. Ini terus ini benar banget. Bukannya kamu salah semua itu. Udah, energinya udah nggak untuk membangun dirimu itu, untuk nyalain orang lain. Kamu harus menemukan dirimu sendiri setelah kamu mulai stabil kan. Harapannya gitu seharusnya. Nah, ketika ngomong lagu Sandaran Hati itu kan preposisi di mana asumsi dasar bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkanmu kok.
selalu bersuara. Cuman kriteria Tuhanmu kan gimana, itu yang tidak diomongkan dalam lagu. Ketika kamu sudah menemukan, mengenal dirimu, refleksi dari Tuhan pada memori wadak misalnya, pada memori DNA, kamu melihat refleksi Tuhan dari setiap orang, gak akan pernah meninggalkanmu. Ya setiap orang ada kok. Kamu bisa menemukan dirimu pada atom setiap ini kan ya Tuhan. Iya. Gak pernah meninggalkan. Jadi meninggalkan itu bukan pada fakta meninggalkan atau tidak, itu datang dari fakta kemampuan persepsimu terhadap Tuhan. Kalau Tuhan masih bisa meninggalkanmu, berarti persepsimu yang bermasalah Tentang Tuhan itu. tentang Tuhan. Bukan Tuhan mau ninggal kemana, ini ciptaan Tuhan juga semuanya kok. Emang kamu bakal ada tanpa Tuhan? Iya. Emang Tuhan mau dicari di mana sih? Sembunyi di mana sih Tuhan? Emang ada tetangganya Tuhan sehingga bisa meninggalkan kan? Secara kognitif kita sadar itu, tapi secara rasa kadang-kadang kita merasa sendiri. Itu loh. Makanya kesadaran tidak bisa diajarkan lewat kalimat, lewat informasi. Memang harus membangun sendiri itu. Karena efek dari paradigmamu akan terbangun cara pandangmu dan seterusnya itu dari kedewasaan diri yang ngolah itu terus. Nah ini kalau kita ngobrol gini ini berguna sebagai trigger. Tapi untuk informasi, untuk menjadi pengetahuan ya kamu lakukan. Coba bisa, aku pakai kriteria apa ya bisa melihat daun pisang sebagai Tuhan? Nggak ngomong sebagai Tuhan ya, gini aja. Ngomong sebagai tajali dari itu. Iya. Mentajalikan itu. Mentajalikan dirinya pada daun pisang. Pada angle mana saya bisa melihat itu? Misalnya gitu. Kalau kita sering exercise, nggak pernah melihat apa-apa selain Tuhan, gimana meninggalkan? Bisa malah sesak karena Tuhan di mana-mana itu kan kemudian. Ya gitu kalau mau sandaran hati. Tadi saya rangkum sebagai praktikal, ada pegangan yang kultural, lihat sekitarnya. Kalau memang lagi sangat goyah atau pegang agama seperti yang diajarkan secara umum, atau kalau umum sudah mulai tegak, ya tongkat itu nggak lagi dalam tanda petik, efektivitas tongkat kan berkurang ketika kamu sudah bisa berdiri sendiri. Langkah itu, energi itu digunakan untuk menemukan diri, bukan untuk nyuruh orang pegangan tonggakmu lagi. Tonggakmu itu sudah berguna untukmu. Ya wes, kamu bisa berjalan sendiri, temukan dirimu. Nah itu kalau hubungannya sama sandaran hati adalah menyadarkan bahwa sebenarnya juga nggak perlu mencari kemana-mana atau enggak. Orang nggak pernah kemana-mana juga kalau disadari. Kan? Ya, tadi kan kita ngomong di beberapa level gitu. Ya, cuma dengan asma Tuhan yang berbeda, ya. Artinya mungkin sedikit pesan dari omongan Mas Abrang yang aku dapat adalah apapun asma nama Tuhanmu ya, nama-nama Tuhanmu rindukanlah sih. Biasanya gini kok Mas, asma Tuhan yang kepake itu yang kita kurang. Oh. Ini lagi-lagi ngelihat ke diri, dari refleksi. Kalau lagi sakit yang disebut Syifa. Maha menyembuhkan, maha sehat. Kalau lagi miskin yang disebut maha memberi rezeki. Kalau lagi kurang cinta ya Al-Wadud ya, ya maha kasih sayang. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena berarti kita kemudian mengisi kekosongan dengan Tuhan. Tapi ada level berikutnya yang jangan membuat resah ya. Tapi maksudnya ini ada level pemikiran berikutnya bahwa menggunakan kekosongan, bahwa mengisi kekosongan dengan Tuhan itu sudah oke. Tapi kan selalu ada bolak-balik nih, resiko pertanyaan kemudian adalah berarti Tuhan gunanya hanya untuk nutupi kowe, bukan kesadaran yang lebih tinggi. Tuhan pembantumu atau kesadaran yang lebih tinggi ini, kenapa yang disebut hanya yang kamu kurang aja? Dia pembantumu melengkapi dirimu. Ada nanti next akan ada pertanyaan itu. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh loh nyebut Tuhan maha menyembuhkan kalau kamu lagi sakit. It's okay, kita semua tumbuh kok, ayo nikmati perjalanan ini, nggak usah nyalah-nyalain satu sama lain. Semua pada level yang berbeda, semua pada perjalanan yang mesra sama Tuhan, asal nggak lupa bahwa Tuhan selalu hadir. Semua akan mesra dengan perjalanannya sendiri-sendiri. Oke. Terima kasih Mas Abrang ya. Jadi kita saling mengerti bahwasanya nama Tuhan sendiri pun yang bisa kita pakai ketika sendiri adalah Tuhan Maha Sang Penemani teman-teman boleh. Yang kesendirian. Tuhan bebas untuknya. Dia Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang itu saya membayangkan, saya tambahin sedikit lagi, saya membayangkan gini aja Mas. Anda kalau ada kucing, dendamnya seberapa? Dia nyolong apa namanya? Nyolong ikan. Dia beol di depan pintu. Dosa sebesar apa sih yang bikin kamu dendam sama
hewan sama kucing iya. itu. Sehebat-hebatnya dia, mungkinkah dia nyolong TV? Kan nggak mungkin juga. Mencuri TV atau mencuri lemari, buka berangkas, kucing kan nggak mungkin juga. Manusia aja sama kucing nggak bisa dendam. Kalau Tuhan sama manusia, dosamu seberapa sih bisa bikin Tuhan sakit hati? Kamu bisa ngapain sih? Kamu pikir kamu bisa menyakiti Tuhan? Tuhan akan meninggalkanmu sakit hati, marah. Kita sama kucing aja nggak bisa marah loh. Tuhan sama emang Tuhan lebih picik daripada kita. Iya. Kamu tuh manusia yang sangat limit, makhluk yang sangat limit, yang mau membuat dosa, bikin Tuhan marah saja nggak membayangkan mau gimana. Saya membayangkan kucing bikin kita marah aja nggak bayangin. Kamu mau ngapain lagi nih bikin saya marah? Maksimal dosamu ya seperti itu kayak gitu. Jadi menurut saya pandangan itu membuat kita, ayo toh lebih urusan kasih sayang sama Tuhan. Karena Tuhan tuh mau kamu gimana tetap sayang. Yang nanti bukan Tuhan yang marahi, yang ada kamu yang malu. Bukan Tuhan, kamu nggak bisa bikin Tuhan marah. Tuhan tuh maha segini gedenya, tapi luar biasanya seperti ini loh. Kamu ya, saya membayangkan manusia, Tuhan melihat manusia tuh ya seperti manusia melihat kermi di yang insignifikan itu. Yang malu adalah kita, bukan Tuhan. Kita akan malu menghadapi Tuhan melihat kelakuan kita sendiri. Tuhan marah, sehebat apa kamu bikin Tuhan marah? Ganggu apa sih kamu? Ganggu sebumi aja nggak bisa. Jagat raya segede gini. Dan kamu hanya 1 dari 7 miliar orang. Yang signifikan dari dirimu adalah pemahaman tentang dirimu. Jangan membayangkan bahwa Tuhan akan marah dan nggak mau menemani. Oke. Terima kasih. Ya, gitu.